menjaga diri agar tidak jatuh. Saya ulang, menjaga diri agar tidak jatuh. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Demikian saya ulang, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kejatuhan bangsa Israel yang dikisahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 7 sampai dengan 11, saya ulang, kejatuhan bangsa Israel yang diceritakan, dikisahkan, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 7 sampai dengan 11, itu menjadikan supaya kita mengerti dan jangan juga kita menjadi seperti mereka, yaitu menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Saya ulang membaca saja ayat ini ya, dari 1 Korintus 10 ayat 7 sampai dengan 11 demikian. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. 23.000 orang. Tidak sedikit saudara, jumlah yang cukup besar. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah seperti mereka, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Sekali lagi saya ulang, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini, di zaman ini, di mana zaman akhir telah tiba. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan, untuk kita memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, melihat dengan mata yang bijaksana, mata yang berhikmat. Kita buka Amsal 3 ayat 21 sampai 23. Saya ulang, saya bacakan. Amsal 3 ayat 21 sampai dengan 23 demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan dikalungkan pada lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Puji Tuhan. Di kepala orang bijak ini terdapat mata yang berhikmat, mata yang punya pertimbangan, mata yang ada keseimbangan. Orang bodoh dikatakan berjalan dalam kebodohannya. Pengkhotbah 2 ayat 14 berkata demikian. Mata orang berhikmat ada. Mata orang berhikmat ini ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saya ulang ya saudara, ini begitu bagus. Pengkhotbah 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Artinya pandangan kita itu harus dipertimbangkan dalam pikiran kita. Apa yang timbul di hati, apa yang nampak oleh mata, tidak langsung kita lepaskan. Kita pertimbangkan masak-masak, kita perhitungkan baik-baik. Kita simpan dalam pikiran kita. Saudara, yang berikut adalah melangkah dalam terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita memiliki firman yang hidup dan yang berkuasa, yang menerangi jalan dan langkah-langkah kita. Keputusan-keputusan kita, semua itu berdasarkan firman Allah. Baru nanti mata kita menjadi bijak, karena pikiran kita dipenuhi oleh firman, bukan lainnya. Jadi segala yang timbul dalam pikiran kita oleh penglihatan mata ini adalah berdasarkan firman Allah, firman kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Yesus Kristus dalam Alkitab yang kita pelajari dan kita mau taati, kita mau turuti. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, buka telinga kita ini. Buka telinga kita ini lebar-lebar. Jangan meremehkan ajaran yang benar dan menolak teguran, menolak apa yang benar yang dari Tuhan. Peringatan Tuhan itu baik untuk kita. Jangan kita mengeraskan hati. Sakaria 7 ayat 11 sampai dengan 13. Sakaria 7 ayat 11 sampai dengan 13 berkata demikian. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mereka mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah memperhatikan kita. Jika kita tidak mau mendengar teguran, nasihat, ajarannya yang benar, Tuhan pun tidak mau mendengar doa-doa kita. Jangan saudara pikir kalau kita sudah rajin gereja, kita sudah begitu aktif melayani, tapi kita tidak melakukan firman, tidak mendengar. Kita tetap hidup dalam hidup suka-suka kita sendiri, dalam hidup lama kita. Masih juga lebih mementingkan daging daripada kita mengikuti taat kepada firman Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan tidak mendengar permintaan kita. Jangan permainkan Tuhan, saudara. Kita buka lagi ayat selanjutnya. Saya katakan bahwa akibat dari kekerasan hati tadi dari bangsa Israel, dan itu menjadi contoh untuk kita, itu sangat mengerikan. Mereka diserakkan ke segala tempat. Mereka diserakkan, dicerai-beraikan ke segala tempat yang tidak mereka kenal. Dan negeri mereka menjadi sunyi, sepi. Tidak ada keriuhan lagi. Hilang semua sukacita hidup. Dan mereka menjadi merana. Seperti dikatakan dalam ayat selanjutnya ini. Dalam Sakaria 7 ayat 14. Sakaria 7 ayat 14 demikian. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana, seperti kota mati, negara yang mati. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Tidak nyaman, saudara, di tempat yang seperti itu, bukan? Bahkan menakutkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan yang berikut adalah langkah yang berikut, menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5a. Saat ada gesekan, kita akan menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5a berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita. Bangsa Israel tidak dapat menguasai dirinya. Dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, meskipun telah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir.
Mereka terus mengomel maksud saya. Mereka terus bersungut-sungut dan mengeluh. Sebab yang dipikirkan dan yang diingat-ingat itu hanya kenikmatan sesaat semasa mereka berada di Mesir. Mereka melupakan segala penderitaan, hinaan, aniaya yang telah mereka terima sewaktu dalam perhambaan di Mesir. Ironis sekali, tapi itu manusia, saudara. Manusia sifatnya hanya suka yang mau senang-senang, enak-enak, nikmat-nikmat. Mereka mudah melupakan penderitaan, sengsara, kesakitan, merupakan segala hinaan. Kalau sudah diiming-imingi dengan segala yang nikmat yang ada di depan mata, yang bisa mereka nikmati dan membuat mereka lupa dengan semua yang sudah terjadi, yang pernah mereka rasakan tidak baik itu. Itulah manusia, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sifat manusia yang cenderung hanya suka dipuaskan, dikenyangkan, dan hanya mau menuruti kemauannya sendiri. Sehingga hidup tidak bijaksana dan tidak bisa sabar mengikuti pimpinan Musa dan Yosua selama berada di perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian Kanaan waktu itu. Pengalaman padang gurun membuat mereka tidak tahan dan tidak puas, dan mereka ingin melawan, menentang, dan terus mencobai Tuhan. Sehingga berakibat banyak dari mereka yang mati dipagut ular. Jangan kita menjadi tidak puas dan tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih dengan berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sehingga kita hanya mau memuaskan nafsu kita, memaksakan kehendak kepada Tuhan. Sehingga berujung kita ini menjadi ragu, meragukan firman Tuhan, dan tidak mempercayai Tuhan lagi. Itu fatal sekali, saudara. Karena keinginan kita tidak tercapai. Apa yang untuk memuaskan diri kita, yang hanya untuk memenuhkan keinginan daging kita tidak tercapai. Saudara, keliru. Tuhan membawa kita untuk diselamatkan. Meskipun kita harus melawan, menahan, menguasai diri kita. Supaya kita tidak terus berpaling kepada dunia dan lebih menyukai kesukaan daging, mau memuaskan kesenangan mata, kesenangan daging kita, dan kita menjadi hidup sombong, angkuh di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada akibat bisa terhilang dari Tuhan dan jatuh iman kita. Kita ingat contoh anak yang hilang, yang meminta harta ayahnya dan pergi menghabiskan semuanya, dan pada akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Bahkan untuk makan saja, mencari sesuap nasi, dia sungguh sangat kesulitan, sehingga dia merasa ingin makan makanan babi, saudara, makanan yang tidak layak. Dia dulu begitu melimpah makanan di rumah bapaknya, tetapi dia alami kesusahan ini, alami penderitaan ini karena kebodohannya sendiri. Karena hatinya yang ingin segera mendapat waris dari ayahnya, tapi dia habis-habiskan dengan wanita-wanita yang tidak pantas, kita tahu. Dan itu tidak membawa hidupnya menjadi lebih baik. Hati-hati dalam pergaulan anak-anak muda. Hati-hati dengan hidupmu. Jangan mudah terkesima, jangan mudah tergoda dengan segala yang kelihatan baik, indah, menyenangkan, nikmat. Hindari itu. Tegas hidup, tetap percaya, dan mau mengikuti taat kepada firman Tuhan. Itu akan menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan masa mudamu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beruntung anak ini yang hilang ini, dia masih dapat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya dan meminta ampun kepada bapaknya yang dengan penuh kasih menunggu kedatangannya setiap hari. Saudara, dan hidupnya dipulihkan karena Bapa mengampuni dia. Perhatikan nasihat Paulus yang berikut ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 demikian. 1 Petrus 2 ayat 11 saya baca demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Orang percaya bagaikan perantau sementara saja hidup di dunia ini.
Tetapi tujuan akhir perjalanan hidup kita, orang percaya, adalah tiba sampai di sorga kekal, Yerusalem baru, tanah air kita yang sesungguhnya. Jangan kita hidup dengan hanya memuaskan keinginan-keinginan daging, kenikmatan dunia yang hanya sesaat kita nikmati sementara, namun berakibat kita akan tetap mau berkubang dalam dosa di hadapan Allah. Kita tidak bisa melepaskan dosa-dosa di hadapan Allah. Tentukan pilihan hidup dan putuskan. Saya ulang, tentukan pilihan hidupmu dan putuskan dengan benar dalam menjalani kehidupan yang hanya sementara tinggal di dalam dunia ini. Jangan hilang fokus, saudara. Tetap arahkan pandangan rohanimu. Jangan hilang fokus karena lebih mengejar dan ingin memuaskan daging dan mau menentang, melawan, mencobai Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan dan menguasai diri lagi jika kita sudah mulai memberontak kepada Tuhan. Dan yang berikut, langkah berikut yang terakhir, mampu membedakan dan berani menolak dengan tegas. Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 26. Ibrani 11 ayat 23 sampai 26 saya baca demikian. Bangsa Israel jatuh dalam dosa, hidup dan gaya hidup cemar. Ya saudara, nanti saudara baca saja Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 26. Tapi saya ingin katakan bahwa bangsa Israel jatuh dalam dosa, hidup dalam gaya hidup yang cemar, memelihara berhala-berhala mereka dan kompromi dengan dunia dan keduniawian. Hati-hati ini, jangan kompromi, tegas menolak segala hal yang duniawi dan keduniawian. Jangan sampai jatuh dalam godaan dan bujukan dosa yang memang manis dan nikmat juga menawan. Dosa memang nikmat, tapi kita harus jauhi, kita tolak. Jangan sampai mencemari hidup kita. Contoh, Musa yang berani menolak dan tidak memilih kesenangan, popularitas, kekayaan duniawi. Dia lebih memilih Tuhan, bukan memilih kesenangan-kesenangan sementara. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26 saya baca demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Puji Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Puji Tuhan. Matanya dapat hanya ditujukan untuk melihat dengan terang kebenaran Tuhan, dengan terang kebenaran firman Allah yang menjanjikan keselamatan itu. Lebih besar, lebih mulia, keselamatan adalah kekayaan yang besar, yang sangat mulia. Dan Musa lebih mengejar upah kekal, bukan kenikmatan, kesenangan sesaat, yaitu harta Mesir, yang hanya akan membawanya dan membuatnya kepada kebinasaan. Pilihan Musa luar biasa. Sebagai orang muda, dia tahu menolak dengan tegas. Dan ini patut kita contoh karakter yang baik ini. Berjaga-jagalah dan terus introspeksi diri. Jangan sampai jatuh tersandung oleh berbagai kesenangan duniawi karena ketidaktaatanmu, karena ketiadaan penguasaan diri dan tidak ada ketegasan untuk menolak dosa. Mampukan roh oleh pertolongan Roh Kudus dapat membedakan yang benar dan yang melanggar kebenaran. Ayat terakhir, Wahyu 14 ayat 12 saya baca demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Sekali lagi, yang penting di sini dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menaruh percaya. Maaf saudara, ada yang masuk ringtone ya.
Tapi tidak apa-apa, musim selalu berganti. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya lanjut, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap tekun, bisa membedakan apa yang benar dan salah. Tetap menjalani gesekan perbedaan dengan hati lapang, dengan pikiran yang menuju kepada Yesus, tertuju kepada Yesus. Jangan menghakimi orang lain, jangan menjegal pertumbuhan orang lain, juga jangan menahan apa yang baik yang dari Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.